Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang kilang minyak setelah 32 tahun Indonesia menunggu. Kemarin baru saja Bapak kita, Presiden kita Pak Prabowo Subianto meresmikan kilang minyak terbesar di Indonesia yang ada di Balikpapan. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Guys, kita patut bangga akhirnya setelah 32 tahun Indonesia sekarang bisa punya kilang minyak terbesar. 32 tahun nyaris mangkrak tapi sekarang sudah dioperasikan di era Presiden Prabowo Subianto. 2026 RDMP Refinery Development Master Plan, proyek energi terbesar yang dimiliki Indonesia, akhirnya diresmikan. Andaknya pembuatan kilang minyak selama 3 dekade ini bukan hanya karena teknis saja, tapi karena ada yang nggak beres di dalam tata kelola, dan tentu saja ada mafia impor di belakangnya. Di era pemerintahan baru, di bawah komando baru, dengan keberanian politik tingkat tinggi, tikus-tikus penghalang itu disapu bersih, rantai mafia dilawan, jadilah kilang minyak terbesar kita dengan kapasitas olah yang ditingkatkan dari 260.000 menjadi 360.000 barrel per hari, bisa serap 24.000 tenaga kerja dan juga memperkuat investasi daerah. Dari Balikpapan, Indonesia menyalakan kembali mimpi besarnya berdiri mandiri di atas energi sendiri. 2026 pemerintah Indonesia akan stop impor solar. Satu kata, keren. Akhirnya kilang minyak terbesar di Indonesia, Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. RDMP Balikpapan investasinya sekitar 123 triliun rupiah. Proyek terintegrasi Pertamina ini mampu menghemat devisa negara kurang lebih 60 triliun rupiah. Dengan produksi bensin meningkat 5,8 juta kiloliter per tahun, sehingga ketergantungan impor dapat ditekan. Kilang ini juga menghasilkan BBM berkualitas tinggi dengan standar RON 92, 95, dan 98. RDMP Balikpapan merupakan proyek terintegrasi dari upstream hingga downstream, didukung pipa senipah sepanjang 78 km untuk suplai bahan baku. Kapasitas pengolahan meningkat dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel per hari, standar Euro 5 dengan ramah lingkungan. Proyek ini juga terhubung dengan Terminal BBM Tanjung Batu untuk distribusi Indonesia wilayah timur, serta penambahan tangki penyimpanan minyak mentah di Lawe-Lawe hingga total kapasitas 7,6 juta barel. Presiden juga memerintahkan stop segala praktik yang tidak baik agar kekayaan dan sumber daya alam dikelola dengan bersih untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajebata. Arus, arus, arus. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, panjang umur dan banyak rezekinya. Pagi ini saya sempat melihat kata sambutan dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto dalam waktu menghadiri peresmian kilang minyak di Balikpapan. Terlihat di video tersebut Pak Presiden kita menegur protokol. Kenapa Sultan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Arifin ditaruh di belakang? Jadi sedikit miris melihatnya. Memang terlihat, mungkin sebagian menganggap oh itu sepele saja. Nah, itu memang ditaruh di belakang sepele. Tapi perlu diingat, Yang Mulia Sultan adalah wajah kita orang Kalimantan Timur. Yang Mulia Sultan adalah pemimpin kita, pelindung kita, pelindung adat, pemimpin adat. Dan beliau itu adalah keturunan dari pemimpin-pemimpin Kalimantan Timur terdahulu. Jadi sebetulnya tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh. Ini memang dianggap sepele, tapi ini sangat berarti bagi kita orang Kalimantan Timur. Jujur, saya tidak kenal beliau, saya tidak pernah bertemu beliau. Saya pendatang dari Kalimantan Tengah, tinggal di Kalimantan Timur. Tapi saya sangat menghormati, namanya beliau Sultan. Beliau adalah keturunan para pemimpin terdahulu yang sudah 1 abad lebih ini di Kalimantan Timur ini, memimpin Kalimantan Timur. Jadi harapan saya jangan pernah terjadi lagi seperti ini. Beliau itu adalah wajah kita orang Dayak, wajah kita orang Kutai, wajah kita orang Pasir. Beliau itu adalah cerminan kita, harga diri kita, jadi pemimpin kita. Tidak boleh seperti itu
menurut saya sangat tidak dihargai. Harapan saya ke depannya harus beliau adalah pemimpin kita. Jadi paling tidak kita harus beradab, beretika. Nah, jadi jangan cuma tahu jadi pejabat aja tapi tidak menghargai adat setempat. Melecehkan beliau sama halnya melecehkan kita orang Kalimantan Timur. Sama halnya merendahkan kita orang Kalimantan Timur. Semua suku asli yang ada di Kalimantan Timur. Jadi miris sekali saya melihatnya. Mudah-mudahan hal serupa seperti ini tidak lagi terjadi. Kalau sampai kita berdiam diri hal seperti ini, nanti ke depannya akan terjadi lagi. Adat-adat yang lain, adat-adat subsuku lain akan diperlukan sama seperti itu. IKN akan berada di Kalimantan Timur ini. Jadi kita orang Dayak, orang Kutai, orang Banjar harus bersatu. Kita harus maju dari segi pendidikan. Kita harus menjadi orang pemimpin di Kalimantan Timur ini. Jangan kita mati di lumbung padi. Kita harus jadi pemimpin di sini. Jadilah tuan di tanah kita sendiri. Kalau begini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya posisi di pemerintahan. Kita tidak punya jabatan. Makanya sekarang ayo melek, kita buka mata kita. Jangan hal serupa terjadi. Kita harus menjadi raja dan tuan di tanah kita sendiri. Stop, bangun. Jangan mau diadu domba lagi. Kita harus bersatu. Sampai kapan kita seperti ini? Mari kita buka mata. Mari kita sekolahkan anak-anak kita tinggi-tinggi. Pilih orang kita yang harus jadi pemimpin di tempat kita ini, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Kita harus maju. Sampai kapan kita akan menjadi budak lah di tanah kita sendiri? Kita jadi penonton di tanah kita sendiri. Sampai kapan? Mari kita buka mata. Kita harus sadar. Jangan mudah kita diadu domba. Ini memang hal seperti ini ya dianggap enteng lah. Tapi jangan salah. Ini akan terjadi terus-menerus, ulang berulang. Ini sama aja melecehkan harga diri kita. Sama saja ibaratnya merendahkan harga diri adat kita, pemimpin kita. Ya, ayo mari kita bersatu. Stop sudah. Jangan kita cuma jadi penonton, jangan kita cuma jadi pendengar. Habis tanah kita dikeruk, habis gunung kita diratakan, hasil sungai, hasil emas, batu bara habis diambil. Ayo, mari kita buka mata. Jangan diam. Kita harus berubah dari sekarang. Mari kita bersatu. Demikian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Indonesia akhirnya naik kasta. Kilang baru Pertamina di Balikpapan sekarang udah bisa produksi BBM standar Euro 5. Kata pengamat otomotif Bebin Juwana, BBM ini bikin mesin lebih bersih, emisi turun, dan kendaraan nggak lagi jadi musuh utama kualitas udara. Ini nyambung sama target Indonesia, emisi turun 29% mandiri dan 41% di 2030. Contohnya di Jerman, mobil diesel Euro 5 bisa tembus 400.000 km dan kondisi mesin masih bersih. Di sisi lain, KPBB minta transisi ke BBM bersih dipercepat dan ninggalin BBM lama. Harapannya pemerintahan Presiden Prabowo nggak cuman kejar ketahanan energi, tapi juga serius urusan udara bersih. Lewat RDMP Balikpapan, Pertamina dinilai udah ambil langkah nyata ke arah net zero emission, sambil ngurangin impor BBM dan buka lapangan kerja lokal. Kalau BBM lebih bersih, bisa bikin udara lebih enak dihirup. Menurut lu, Indonesia harus gas terus ke Euro 5 atau belum? Tulis di kolom komentar. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa kilang minyak yang ada di Balikpapan yang barusan diresmikan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dulunya memproduksi 260.000 per barel per hari dan kini menjadi 360.000 per barel per hari dan menambah 100.000 per barel per hari. Jadi ini sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa swasembada energi yang sangat dibutuhkan untuk bangsa Indonesia ini.
Karena seluruh bangsa Indonesia sangat senang dan sangat mendambakan namanya kilang minyak ini karena sangat besar efeknya kepada perekonomian kita. Karena di balik peresmian ini ada sesuatu target yang ingin dicapai, yaitu adanya penekanan APBN sampai 60 triliun rupiah. Apakah kita sanggup untuk menekan pendapatan negara kita sampai 60 triliun rupiah per tahun? Dan ini kalau bisa kita akan tidak bermimpi lagi, kita bisa menggapai namanya Indonesia emas di tahun 2045, di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan 100 tahun Indonesia merdeka. Dan di sanalah kita merupakan, ya kalau memang tercapai semuanya, akan menjadi negara maju, negara yang makmur dan adil. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.